Pejabat yang suka menipu rakyat, membohongi rakyat, nanti kalau jabatannya sudah selesai, dia akan sakit semua, wajahnya mungkin berubah, rusak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kemunculan Jokowi ya beberapa hari kemarin memuncul tanda tanya dari masyarakat maupun netizen di sosial media. Jokowi sakit apa sih ya sampai kelihatan ya dari mukanya begitu beda sekali, dan Jokowi kelihatan tak kuasa harus menahan diri untuk terus menggaruk-garuk badan, dan ini mengundang ya perhatian dari netizen. Bahkan ya Dr. Tifa di akun X-nya ikut buka suara. Kenapa tidak ada satu pun pertanyaan dari dokter kepresidenan tentang sakit hamba Allah ini? Pasti nyeri dan gatal sampai tak kuasa menahan diri untuk terus menggaruk-garuk badan. Yang kejam itu ya orang-orang dekatnya yang terus-terusan membiarkan dia muncul melayani para termul yang berdatangan. Padahal sudah pucat, pasi, dan badan tinggal tulang begitu. Padahal seperti yang berkali-kali saya sampaikan, beliau harus segera dibawa ke pusat terapi dan rehabilitasi autoimun di Amerika, Jerman, atau Cina. Jangan sampai terlambat. Nah, kalau kita lihat ya, Dr. Tifa ini sudah memperingatkan berkali-kali tentang kesehatan Jokowi yang tidak boleh dianggap enteng karena ini penyakit yang cukup serius, dan Dr. Tifa dari dulu menyarankan Jokowi ini dibawa ke rumah sakit rehabilitasi yang memang menangani penyakit seperti ini, seperti di Cina, Amerika maupun di Jerman. Jadi banyak netizen di sosial media ya mengatakan ini akibat 10 tahun memimpin Indonesia ini penuh dengan kebohongan-kebohongan. Jadi itulah yang berkembang di sosial media. Bahkan ya sempat beredar di sosial media, Bapak ini mengatakan bahwa di Al-Quran sudah ada bukti ya, yang mengatakan pejabat yang suka bohong, suka menipu, setelah tidak menjabat dia akan sakit-sakitan, wajahnya akan berubah. Nah, sehingga masyarakat maupun netizen mengkaitkan ya, yaitu penyakit yang lagi diderita oleh Jokowi dengan statement yang disampaikan oleh Bapak ini ya. Baik, coba langsung saja kita lihat videonya. Pejabat yang suka menipu rakyat, membohongi rakyat, nanti kalau jabatannya sudah selesai, dia akan sakit semua, wajahnya mungkin berubah, rusak. Ternyata itu ada penjelasannya dalam Al-Quran medis. Ya buka ya. Coba kita buka Al-Quran medis. Ini ya. Pada dampak buruk kebohongan bagi kesehatan. Itu penjelasan surat Al-Baqarah ayat 9. Kita buka ayatnya ya. Al-Baqarah ayat 9, di sini dijelaskan tentang hadis medis yang menjelaskan dampak buruk kebohongan bagi kesehatan. Ternyata fakta ilmiah pada jurnal kesehatan, kebohongan dapat meningkatkan hormon stres yang menyebabkan menurunnya sistem imun, gangguan tidur, dan masalah kardiovaskular. Macam-macam. Ada hadis medis, ada jurnal kesehatan. Selamat siang, Mas. Akhirnya kita tahu ya kenapa orang-orang datang ke rumah Jokowi berbondong-bondong, berkelompok-kelompok. Itu bukan sebetulnya persoalan main-main pemirsa, itu adalah metode pengobatan Jokowi yang ditempuh oleh Jokowi itu. Jadi setiap gelombang orang pakai bus atau pakai apa, rombongan datang ke tempatnya Jokowi, kayaknya mereka dibariskan begitu, kemudian ya diaba-aba 1, 2, 3 ya, selamat Pak Jokowi ya, sehat selalu, panjang umur. Itu adalah doa yang dipanjatkan oleh orang-orang yang diundang oleh Jokowi ke rumahnya ya. Nah, dengan cara seperti itu mungkin Jokowi berharap kalau yang mendoakan itu ribuan orang, bahkan dalam 1 tahun mungkin puluhan ribu atau bisa jadi ratusan ribu, maka ya jumlah sebanyak itu akan menyembuhkan penyakitnya ya. Ya ini terasa sekali pemirsa. Jadi setelah Jokowi itu pulang dari Vatikan ya, kena autoimun ya, itu semakin banyak orang datang ke sana. Dan tampaknya memang dikerahkanlah orang-orang itu untuk datang ke rumahnya Jokowi, ya kan?
untuk mendoakan Jokowi. Ya, salah sih enggak ya. Tapi doa seperti ini, kalau ini menjadi doa andalan utama dalam menyelesaikan penyakitnya yang berat kayak begitu, ya sebetulnya duit banyaknya itu ya bisa disimpan dikit ya, kemudian berobat dengan cara yang benar. Ya, kalau menurut penuturan dari Dokter Tifa, jangankan doa kayak begini ya, ini kan penyakit medis ya. Ya, pertama memang kalau mau doa model begini ya, datangi dulu orang-orang yang mubahalah, karena ini kalau terkait dengan mubahalah itu ya, datangi saja orang-orang yang bermubahalah, minta maaf dan lain sebagainya, dan siap menerima resiko dari apa yang menjadi syarat dari orang yang dimubalahi itu, ya, sampai akhirnya misalnya harus mengembalikan seluruh hartanya atau apanya, itu harus siap begitu, karena memang mubahalahnya itu sampai 7 turunan apa berapa begitu, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, memang harus berobat dengan cara yang medis gitu loh, ya. Ini kalau menurut Dokter Tifa, jangankan dengan cara model kayak begini ya, dan orang-orang yang disuruh mendoakan Jokowi itu kan nggak penting doanya itu serius apa enggak, yang penting kan dapat sembakonya, ya. Nah, dokter dan rumah sakit di Indonesia saja untuk menangani penyakitnya Jokowi itu sudah nggak mampu. Itu masalahnya itu di sana, sudah tidak mampu, dan apalagi ditambah dengan kedengkian, kebencian, dan amarah Jokowi kepada orang yang mempersoalkan ijazahnya. Sementara yang mempersoalkan itu lebih diterima publik sebagai fakta yang sebenarnya, ya. Jadi ini memang problem ya. Tetapi saran saya, ya, Jokowi kalau mengandalkan suntikan steroid yang katanya kadarnya lebih tinggi, itu kabarnya itu pemirsa, tulang-tulangnya itu bahkan bisa patah, ya, karena suntikan-suntikan itu detailnya itu ada, ya, efek dari efek dari pengobatan seperti ini. Rumah sakit di Indonesia pun tidak memadai. Daripada terus-menerus menderita, mungkin bisa bertahun-tahun. Kalau lebih cepat lebih baik sih gitu. Kalau mengharapkan sembuh kayaknya enggak, ya ke Amerika, ke Kanada, ke Jerman, berobat sampai sembuh. Tapi saya kira juga mungkin ada bayangan ketakutan, jangan-jangan saya disikat orang di sana. Kalau sudah seperti itu ya memang dunia ini memang sudah sempit, karena memang ulahnya sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Energinya negatif, Raja Koin. Ini mengartikan bagaimana semesta memberikan pesan tentang Raja Koin ini, yang tidak lain adalah Bapak Joko Widodo sendiri. Raja Koin ini mengartikan bagaimana tentang seorang yang mempunyai jabatan atau kedudukan sebagai seorang raja. Nah, kita tahu bahwa sebelumnya Bapak Joko Widodo adalah seorang presiden. Nah, raja ini bukan berarti harus kerajaan, karena di dalam kartu tarot simbolnya itu tentang raja dan ratu. Tapi kalau dihubungkan dengan situasi negara kita, ini raja mewakili jabatan dari Bapak Joko Widodo sendiri. Koin adalah bagaimana seorang raja ini yang sudah mempunyai banyak harta, ya. Jadi, tetapi Raja Koin ini energinya negatif, seperti situasi yang terjadi pada saat ini. Bapak Joko Widodo sedang sakit. Nah, Raja Koin dengan energi negatif ini mengartikan bagaimana tentang sang raja yang sedang sakit. Kartu yang kedua di sini sang raja sedang sakit, dan kartu keduanya adalah 7 tongkat. Tongkat ini elemennya api. Maka sang raja saat ini yang sedang sakit ini membutuhkan pertolongan atau bantuan. Tongkat ini adalah bantuan untuk sang raja tersebut. Jadi semesta memberikan pesan tentang penyakit sang raja saat ini, raja yang kaya tapi energinya sedang tidak baik-baik saja, dan semesta memberikan pesan tentang bagaimana sang raja ini harus ditolong. Kemudian kartu yang ketiga simbolnya adalah 10 koin. 10 koin ini menyangkut tentang keluarga. Jadi bagaimana sang raja ini, semua keluarganya itu semuanya sudah dikatakan mapan, karena simbolnya adalah 10 koin. Nah, 10 koin ini tentunya semua, bukan hanya keluarganya, tetapi orang-orang yang berada di sekitar sang raja itu semuanya memiliki harta. Tapi harta mereka ini tidak bisa buat menolong sang raja untuk
bisa lepas dari kesembuhannya. Nah, jadi semua orang yang saat ini dekat dengan Bapak Joko Widodo, tidak satu pun yang bisa menolong Bapak Joko Widodo. Walaupun sudah banyak budi yang diberikan oleh Bapak Jokowi kepada semua orang yang saat ini dekat dengan beliau, tak satu pun yang bisa menolong Bapak Joko Widodo. Kartu yang berikutnya adalah 4 piala. Ini adalah evaluasi diri. Angka 4, angka ketidakberuntungan. Untuk saat ini memang Joko Widodo sedang tidak beruntung. Sekali lagi, tidak ada satupun orang yang dalam pemerintahannya mereka sudah dikayakan banyak harta, tetapi tidak ada satupun yang bisa menolong Bapak Joko Widodo. Karena di sini adalah simbol dari 4 piala adalah ketidakberuntungan atau kesialan, dan ini simbol introspeksi diri atau meditasi. Jadi pesan semesta, pesan jagat gede, jagat agung memberikan pesan kepada Bapak Jokowi untuk mengintrospeksi diri, untuk melihat ke dalam diri apa sih yang perlu diintrospeksi. Itu ya, pesan semesta seperti itu. Karena tidak ada satupun yang bisa menolong. Dan dia saat ini memang sedang membutuhkan pertolongan. Kartu berikutnya yaitu kartu yang kelima, ada simbol di sini 3 piala. Energinya juga negatif. Artinya tidak akan semakin baik, tapi akan semakin sedih. Atau bisa diartikan bahwa hari-hari Bapak Joko Widodo ke depan itu akan banyak kesedihan. Kemudian tidak adanya kebahagiaan walau berlimpah harta. Dan ini juga bisa dijadikan perenungan bersama kepada mereka yang saat ini sedang menjabat, kepada mereka yang saat ini sedang menikmati harta. Itu harus introspeksi diri. Seperti yang terjadi pada Bapak Joko Widodo saat ini, mereka pun juga bisa mengalami sakit. Bukan sakit yang sama, tetapi sakit atau penderitaan itu juga pasti akan dialami. Maka dari itu, yang perlu diintrospeksikan adalah bahwa kita itu yang dibutuhkan hanya kain mori untuk kafan ketika kita mati. Maka jangan terlalu berbangga diri atau berbesar hati, sombong dengan harta yang dimiliki, karena tidak akan ada bisa yang menolong diri kita ketika kita terkena azab atas kesalahan diri kita sendiri. Kemudian kartu berikutnya di sini ada simbol 3 pedang. Seperti Bunda bilang tadi, energi alam mengatakan bahwa beberapa bulan yang akan datang hanyalah kesedihan yang terjadi pada Bapak Joko Widodo. Sakit hati itu banyak kecewa ya. Maka inilah sekali lagi masa untuk introspeksi diri. Jadi sekali lagi introspeksi diri dari kesalahan-kesalahan yang diperbuat, yaitu senantiasa rendah hati dulu. Kalau mau rendah hati, maka dia akan ikhlas dalam introspeksi diri. Mungkin tangan ini pernah punya salah, mungkin telinga ini pernah mendengar sesuatu hal yang salah, mungkin mata ini pernah melihat hal yang salah, mungkin bibir ini selalu berkata yang salah, atau tidak setia dengan ucapan, tidak setia dengan wacana. Itu yang kita tahu dari apa yang terjadi pada Bapak Joko Widodo ya. Karena kalau kita lihat mulut atau bibir dari Bapak Joko Widodo itu ya senantiasa berubah dalam berbicara. Itu mungkin dari situ yang harus pertama kali dievaluasi. Kemudian kartu yang berikutnya adalah beliau membutuhkan kekuatan dari seorang praktisi spiritual yang bisa memulihkan kembali energi positif yang pernah singgah pada dirinya. Karena energi positif yang singgah pada dirinya itu adalah energi dari kodam yang pernah Bunda lihat, yaitu kodam yang saat itu kodam itu mempunyai energi yang positif bila berdekatan dengan Bapak Joko Widodo. Tapi dengan berjalannya waktu, maka kodam itu bisa saja pergi meninggalkan beliau karena tidak sejalan lagi dengan kodam tersebut. Dan di sini kartu terakhir adalah kekuatan. Maka saat ini beliau memang membutuhkan pertolongan dari seorang praktisi spiritual, seorang wanita tentunya di sini simbolnya, yang bisa memulihkan kembali energi positif yang ada pada diri Bapak Joko Widodo. Dan ini sangat dibutuhkan. Bila tidak menemukan bagaimana seorang praktisi spiritual ini, maka dia akan energi negatif yang ada pada diri Joko Widodo akan tetap menetap pada diri beliau, seperti simbolnya 3 pedang. Seperti pedang ini yang menusuk hatinya. Jadi seperti itu ulasan dari Bunda mengenai penyakit Bapak Joko Widodo secara spiritual dan penarikan energi dari pesan semesta melalui simbol-simbol yang ada pada kartu tarot ini. Ketika tubuh seorang mantan pemimpin mulai menunjukkan tanda-tanda ganjil, rakyat tak hanya bertanya soal medis, mereka merenung soal moral. Apakah ini sekedar penyakit biasa atau isyarat langit yang mulai muak? Di negeri yang sering disuguhi janji tapi kenyang akan ironi, sakit seorang penguasa kerap dianggap lebih dari sekedar urusan rumah sakit. Mungkin azab, mungkin bukan azab, tapi teguran halus dari alam semesta bahwa derita rakyat terpinggirkan
tak selalu diam. Kadang menjelma jadi pelajaran sunyi yang menyerang dari dalam. Saya Bunda Segerak Yunda, sampai di sini Tarot Politik. Kita jumpa di Tarot Politik berikutnya. Salam. Karena dalam suatu kesempatan Dr. Tifa pernah mengatakan, ya, di tahun kedua itu akan makin sulit autoimunnya ini, begitu sobat era sekalian ya. Jadi karena itu sebelum terlambat, ya sudahlah, coba direkonsiliasi, diselesaikan masalah ini. Jangan sampai kemudian begitu terlambat kita kemudian menyesal. Komentar sobat RH sekalian. Oke. Saya senang ya dimaki. Latihan mental buat saya itu ya. Ini RH cemburu sama siapa ya? Nggak lama lagi semua masalah berakhir. Semoga Indonesia cepat bebas beban. Terima kasih gratisannya Pak. Cuma malaikat Israel yang tidak bisa diajak kompromi. Mubahalah sudah mulai bekerja absolut, begundal. Pembenci Jokowi kocar-kacir karena tidak diridhoi Allah Subhanahu Wa Taala ya. Ya, kalau mau membeli Jokowi's White Paper ya, ASTI di 0813 80 70 0399 ya. Kemudian apa lagi ya? Wah, ini begundal-begundal ini kayaknya mesin semua ini. Semoga aja Allah mengajak pembohong akun ya. Hukum karma mulai OTW di tubuh Mulyono. Tamunya banyak, kasihan. Kata Tremul, Jokowus pelukan sama Egi. Itu yang pada minta foto suruh jaga jarak, nggak boleh nyentuh ya, itulah ya. Kerusakannya pimpin bangsa ini selama 10 tahun, dampaknya sampai saat ini. Jokowi matanya makin sipit karena banyak berbohong ya, kita tidak tahu ya, pokoknya kita bacakannya. Allah tidak tidur, Tremul bubarkan bikin rusuh negara, panen di masa tua. Azab Allah Subhanahu Wa Taala itu sangat pedih terhadap pemimpin yang zalimi rakyatnya. Kemudian prediksi saya kasus ini akan lebih panjang. Jokowi nanti akan alasan sakit sehingga pengadilan molor. Banyak yang tertipu dengan dua nikmat, yaitu nikmat sehat dan waktu sempat. Dr. Tifu ilmu goib. Doain yang baik-baik, semoga Pak Jokowi panjang umur bersama kurap dan gatal-gatalnya. Ya, itu bukan doa yang baik namanya ya. Kemudian disitulah anak bangsa Dr. Tifa yang baik pada siapa saja, mau musuh atau teman, tapi tetap tegas pada musuh, Anda salah ya. Jadi sobat sekalian ya, begini, kenapa selalu bicara mengenai sakit hati dan lain sebagainya. Kita harus membedakan antara Jokowi as himself ya, sebagai dirinya sendiri, dan Jokowi as the ex-presiden Republik Indonesia. Itu sesuatu yang berbeda. Jadi yang disentuh oleh Dr. Tifa itu adalah aspek kemanusiaannya. Jokowi sakit dan harusnya dia berobat. Tinggalkanlah urusan-urusan politik di Indonesia, berobatlah di Amerika Serikat, Jerman atau China, kan begitu. Tetapi Jokowi tidak mau, atau pembisiknya tidak mau, karena Jokowi diperlukan di sini masih sebagai kartu as. Ya kan? Tidak boleh. Itu sama seperti ketika kalau kita nonton film G30 PKI, di mana dokter dari Cina memvonis Soekarno sakit. Nah, justru dari film itu ya, PKI khawatir mereka akan didahului. Karena kalau analisis politiknya pada waktu itu ada 3 kekuatan yang ada di ada di Orde Lama itu, yaitu Soekarno di piramida atas, PKI dan Angkatan Darat. Nah, sebagai piramida atas, Soekarno adalah balancer, pengimbang ya. Kalau dia sakit atau terjadi apa-apa, something to him, ya, something happen to him, ya, maka kemudian Angkatan Darat dan PKI ini akan cepat-cepatan. Siapa yang akan take over the power? Karena itu PKI yang kemudian menganalisis bahwa karena sakitnya Soekarno ini diperkirakan akan permanen dan bahkan meninggal dunia, maka dia mendahului. Itu versi film pemberontakan G30 PKI yang kita tonton sejak waktu SD sampai sekarang. Tentu versi lain ada seperti Cornell Paper ya, ada 5 versi siapa dalang dari peristiwa tersebut, bahkan termasuk Soekarno sendiri, termasuk Soeharto, termasuk Angkatan Darat gitu ya. Dan juga unsur-unsur luar negerinya seperti CIA dan lain sebagainya. Sekali lagi, sobat era sekalian, yang dilakukan oleh Dr. Tifa adalah memberikan nasihat as a professional doctor, di mana dia terikat sumpah Hippocrates ya. Jadi semua pasien mau musuhnya sekalipun ya harus diobati. Ya, kenapa? Orang yang misalnya mau dihukum mati itu, kalau dia sakit ya diobati dulu. Setelah sehat ya tetap dieksekusi kalau seandainya hukumannya tidak diampuni atau tidak dibatalkan. Begitu sobat era sekalian ya. Om bahas juga pengamen cilik Medan yang diduga diintimidasi, klarifikasinya luar biasa. Republik Fufu Fafa.
Tolong Pak Refli Harun jujur apa di balik topeng Roy Suryo. Tolong Pak Refli Harun jujur apa di balik topeng Roy Suryo. Saya nonton Hersus si Dehail ancam Roy untuk bongkar topeng Roy yang sebenarnya termasuk soal tim non litigasi karena Roy katanya membocorkan sesuatu. Apa ya? Apa? Saya tidak tahu ya. Dia mau apa gitu ya? Apa yang ingin dikatakannya? Ya katakan saja. Ya, so far menurut saya apa yang dilakukan Roy Suryo still on the right track. Tentu banyak isu ya, bahkan secara internal pun orang saling bertanya kan, kita saling bertanya apakah kita masih clear di jalan yang lurus, apakah sudah mulai ada sponsor-sponsor yang kemudian kita memanfaatkan kasus ini untuk kepentingan diri kita sendiri, atau kita tetap on the right track untuk melihat kasus ini. Ada sementara orang mengatakan 1-2 orang menikmatinya sebagai tontonan, sebagai show ya, untuk tampil di mana-mana. Tapi yang jelas selama dia masih on the right track, ya barangkali itu sekedar hiburan saja ya. Karena Roy Suryo juga kita tahu bahwa dia juga tampil di mana-mana. Tetapi bukan berarti kemudian dia kemudian sudah belok dari perjuangannya. Karena kalau belok dari perjuangannya ya tentu kita akan secara pos waktu akan kita lihat. Wah tiba-tiba dia terima ini, terima itu, hidupnya berbeda dan lain sebagainya. Tapi so far saya tidak melihatnya seperti itu. Karena itulah saya mengatakan bahwa kita membela RRT subject to idealism. Tapi kalau orangnya sudah tidak idealis lagi ya tentu kita tidak akan bela. Cuma ada satu hal yang harus saya garis bawahi. Perjuangan untuk membuktikan apakah ijazah itu palsu atau tidak ya tidak boleh berhenti. Harus terus-menerus dilakukan karena itu adalah bagian dari jihad politiknya, yaitu membuktikan bahwa ada kebohongan yang dilakukan oleh Jokowi selama 10 tahun plus ya tahun-tahun lainnya. Ya sejak 2005 lah sampai kemudian 2024. Jadi ya 19 tahun, hampir 20 tahun dia melakukan kebohongan-kebohongan itu. Begitu ya. Itu penyakit nggak ada obatnya. Sadarlah Pak Jokowi, Anda sudah tua. Saya kasihan, dosa Anda sudah melebihi dosis.